Halo, balik lagi. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang salah satu training yang cukup menarik, yaitu Certified Network Security Specialist dari International Cyber Security Institute, ya, base-nya di UK, United Kingdom. Kenapa saya bahas ini? Karena cukup banyak loh yang training atau ngambil materi ini untuk upgrade skill mereka. Apa yang bikin menarik adalah dia bikin ICSI ini dari 500 pound sterling jadi zero, ya, dengan cara ngetik hashtag stay safe home di kuponnya. Nah, biasanya viewer YouTube saya itu ngelihatnya 1-2 menit pertama. Nah, langsung saya cut short. Kesimpulannya apa? Ya, sebelum kita bahas lebih detail, kesimpulannya adalah ini training bagus untuk pemula, untuk orang-orang yang mau belajar cyber security dari awal. Ya, jeleknya adalah dua. Pertama, mereka nggak nyediain lab secara gratis, alias kita harus nyari lab sendiri atau bikin lab sendiri. Yang kedua, ujiannya tetap bayar sekitar $75. Oke, sekarang kita lihat isinya apa sih. Yuk kita coba unboxing. Nah, kita lihat di sini Certificate of Completion. Mita Rahman has successfully completed the course, ya. Jadi saya sudah pernah ikut training CNSS, Certificate Network Security Specialist, tapi sudah pernah training. Bukan berarti saya sudah ada sertifikasinya, ya. Sertifikasinya ya. Oke, balik lagi ya setelah sebelumnya ada kendala teknis dari Sang Ratu. Oke, kita masuk ke materinya. Ya, jadi ICSE alias Certified Network Security Specialist dari ICSI ini itu punya sekitar 13, ya, 13 modul. Nah, kita lihat modul pertama, Network Security Defense, ya. Ini isinya adalah ya kayak CCNA, kayak mikrotik, ya, belajar IP addressing, ya, belajar infrastruktur, ada OC layer-nya, dan ada sedikit approach ke network security-nya. Eh, Gambarnya kurang banyak. Jadi kalau yang belajarnya lebih ke arah visual, lebih ke arah ngelihat picture, kayaknya kurang cocok nih ICSI kalau belajar begini, kata-kata begini bikin bosen. Tapi materinya cukup menarik, materinya cukup jelas sebenarnya kalau kita mau baca, cukup straight to the point, nggak terlalu banyak yang harus dijelaskan. Orang baca terus mengikuti apa perintah yang ada di sini, itu cukup bisa belajar tanpa ada hambatan. Selanjutnya kita masuk ke modul nomor 2-nya. Nah, di sini ada tipe-tipe attack, buffer overflow attack. Cukup menarik, cukup jelas. Mereka menjelaskan tentang buffer overflow attack, API spoofing. Bahkan kita diajarkan bagaimana cara prevent IP spoofing under Linux Ubuntu. Nah, ini ada caranya, guided exercise video. Nah, untuk session hijacking ini sebenarnya harus ada video, ya. Ini eh, konsepnya saya untuk materi modul 2 ini harus ada videonya, karena man in the middle attack ini kalau kita nggak punya video atau kita nggak bisa gambarin, biasanya peserta yang mau belajar ini agak ngeraba-raba, agak ngawang-ngawang ini maksudnya apa. Di modul ketiga, nah, apa ini tentang firewall, tipe-tipe firewallnya apa, proxy server. Kalau di sini dijelasin bahwa proxy server itu sebenarnya adalah NAT versi jadul kalau kita ngelihat materi ini. For many organization, proxy server sudah pakai yang namanya NAT. Jadi proxy server sekarang bukan seperti NAT. Nah, exercise-nya, lab-nya, konfigurasi Windows Firewall.
Cukup straight to the point, Linux firewall pakai IP table. Nah, modul nomor 4 adalah intrusion detection system. Ya, IDS IPS harusnya ini. Ada prevensinya juga. Di sini ada apa istilah-istilah bagus ya, metode-metode konsep dari intrusion prevention system, intrusion detection system yaitu preemptive blocking, anomaly detection. Ini juga ada di materinya CCNA security, cyber ops ya. Kayaknya cyber ops nggak begitu dijelasin deh. CCNA security yang dijelasin karena kita mau config yang namanya IDS IPS di router. Setahu saya ya, correct me if I'm wrong. Nah, ada labnya nih ya, pakai Snort namanya, berarti harus install dulu ya. Snort ini lumayan bagus untuk IDS untuk coba-coba. Kalau untuk enterprise ya harus punya alat sendiri. Nah, honeypot juga jelasin apa sih maksudnya, termasuk mode-modenya. Ini materi bagus untuk honeypot. Bahkan saya sendiri baru tahu nih, multiple ways to konfigurasi fixed password file di Spectre ini. Salah satu eh, Spectre, sorry. Salah satu software untuk honeypot. Nah, kita masuk ke modul 5 ya, History of Encryption mungkin bisa dibaca untuk orang yang malas baca. Ini jelek ya, nggak terlalu bagus karena mereka pengennya ngeliat, mereka pengennya ngedengar video gitu kan. Nah, untuk saya sendiri penjelasan enkripsinya ini agak little bit blunt alias boring sebenarnya. Terus ya tadi A, transaksi C, second A itu harus eh, ngebayang-bayang sendiri kayak gimana ya. Jadi kurang begitu bagus untuk penjelasan nomor modul 5. Modern encryption method ya, one zero ini mungkin masih oke. Okay. Ya, tapi ketika kita masuk ke data encryption standar, AES, Blowfish, ya apalagi RSA, nah ngejelasin ini mending pakai video sebenarnya. Cuman mereka nggak pakai video. Itu yang bikin kurang bagus ininya untuk modul nomor 5. Hashing juga jelasin ya. Cuman sama nggak ada videonya, padahal video itu yang penting supaya peserta dapat gambaran kayak gimana sih hashing. Nah, guided exercise, hashing, hash generator, eh, nggak usah sih sebenarnya, nggak usah pakai hash generator. Di website udah banyak tuh hash generator ya. MD5 generator, SA generator udah banyak. Nah, cracking password ini dicek juga, kita belajar nih John the Ripper, Rainbow Table, kita belajar juga. Nah, ada penjelasannya cukup bagus. Oh, ada yang penjelasan dari cukup bagus dari apa ini? Siapa ini instrukturnya? Aduh, itu bagus, cukup bisa dimengerti. Nah, di modul nomor 6 kita belajar tentang VPN. Sekali lagi sama seperti eh, modul 5. Kalau kita belajar cuman dari kata-kata kayaknya kurang nampol gitu. Mending pakai video. Nah, kebetulan videonya bagus. Ya, untuk L2TP lah ya, layer 2 tunneling protokol masih oke lah. Nah, IPsec juga dijelasin. Cuman ya tadi masalahnya cuma satu, kurang banyak videonya. Nah, untuk VPN solusi cuma Cisco nih yang disebutin, yang lain enggak, ya OpenSwan lah satu lagi. Yang lain enggak, padahal ada tuh Juniper ada, FortiGate ada, macam-macam ada. Entahlah, ya. Nah, nomor 7 ini Microsoft banget, Linux banget ya. Kalau sudah pernah training CND, Certified Network Defender, kita belajar juga bagaimana hardening server, hardening Windows. Saya juga udah lupa ya, udah lama juga saya training CND, lulus, terus eh, isinya apa juga kalau disuruh jelasin harus baca-baca lagi. Tapi ini konfigurasi Windows, ya, bagaimana setup password policy, ini cukup lumayan straightforward dan bagus. Cukup straightforward. Ini mode 8 sebenarnya bisa dimasukin ke satu modul sendiri yaitu malware application gitu kan. Isinya virus, trojan, spyware gitu. Jadi satu, nggak perlu satu ini sendiri. Nah, diajarin juga nih cara scanning virus. Jadi kesannya kita newbie banget ya. Eh, Nah, untuk nomor 9 ini bagus nih. Materi ini juga didapat di CISM, CISSP gitu kan. Policy, definisinya bagaimana, harus apa gitu kan. Tapi ada prakteknya. Nah, ini perbedaan dari CISSP, CISM sama ini.
kalau kita mau bandingin ya. Pertama, mereka biasanya ada labnya. Jadi memang pendekatan CNSS dari ICSI ini adalah lebih ke arah technical, tapi ada flavor manajemennya. Kalau CISM, CISSP itu purely manajemen, pendekatan audit, pendekatan ISO 27001, tapi dijelaskan lebih detail lagi, itu di sana. Ya memang ranahnya beda sih, itu ranah ke manajemen gitu. Nah, modul nomor 10 ini yang unik. Assessing System Security, ada risk-nya juga, ada scanning-nya juga. Nah, ini probing the network pakai Nmap gitu kan. Ada vulnerability. Ya, kalau di sini hanya cek vulnerability. Ini bagi saya labnya kurang nampol. Kalau mau lebih bagus, belajar yang cek sebenarnya. Kalau yang SCP, saya belum ngeliat kayak gimana. Kalau saya dengar, saya lihat sih memang OSCP lebih prestisenya lebih besar daripada yang materi isi konsil, termasuk yang LPT atau ECSA. Ya. Kalau mau ya tadi dicek, itu bisa kita lihat bahwa kalau dicek itu kita bisa nge-lab dari pakai Nessus, mungkin pakai OpenVAS, pakai yang lain, kita melihat vulnerability and how to exploit it gitu. Kalau cuma ngeliat vulnerability-nya apa gitu. CVE 2019 tentang apa, nggak terlalu ini, kurang bagus untuk offensive security-nya. Karena assessing system security mau nggak mau kita akan menyentuh sedikit banyak tentang ofensifnya. Karena kita pengen lihat POC. Emang risknya di mana sih? Gitu. Kadang-kadang mesti dipraktekin ya dengan tentunya dengan persetujuan tanda tangan. Nomor 11 straightforward, apa itu ISO standar, NIST, GDPR ini di Uni Eropa. Tadi kita bergerak berdasarkan compliance, berdasarkan standar. Ini standarnya bagus semua nih. Cukup straightforward, cukup bagus. Kuisnya hafalan mati ini beginian 2005 apa, 2027.035 insiden apa. Ya hafalan mati kuisnya ini. Untuk nomor 12 ini ngomongin BCP, ngomongin perimeter security, ya, labnya malah simple banget, backup Windows. Ya, agak overwhelming sebenarnya. Materi ini perimeter di saya cover ini materi manajemen, materi yang cukup besar gitu kan, nggak sembarangan gitu kan. Tapi prakteknya backup Windows ini agak timpang. Cuman ini bagus. Nah, kalau di Inixindo kita ISSP, Information System Security Professional, ya versi lightweight-nya ISSP lah ya, saya ngajar itu soalnya. Modul nomor 13, ceh banget attack pace-nya. Ini ceh banget lah. Cuman ya tadi, ini jeleknya di modul 13 adalah cuman dijelasin bypass password, remote attack, tapi kita nggak di praktekin kayak gimana sih. Tekan, if you want to catch a thief, you must act or think like thief. Ya, lo kalau mau nangkap maling ya lo harus berpikir cara kerja maling gitu. Gitu kan. Nah ini nggak bisa, nggak ada ini. Oke, jadi gitu eh, review materi dari CNSS Certified Network Security Specialist yang dipublish oleh ICSI International Cyber Security Institute dari UK. Overall materi ini bagus buat orang-orang IT yang ingin terjun ke dunia cyber security atau pengen tahu sih insight ke network security. Cuman kalau menurut saya kurang begitu greget ya, nggak gigit karena labnya kurang banyak. Jadi untuk orang-orang yang mau ngambil training ini, buat yang baru, terutama mahasiswa, saya bilang ini salah satu one of recommended untuk dapat insight cybersecurity gimana. Jadi ketika training, ketika kerja, gue udah pernah training ini, gue udah pernah belajar ini, tinggal ngasah-ngasah dikit di uh, training yang lain, yang lebih detail, fondasinya udah ada. Ini cukup ngasih fondasi sih, dengan segala plus minusnya. Saya sarankan untuk semuanya, mumpung masih gratis sampai akhir bulan, ambil nih training ya, lumayan ya dapat sertifikat attendance-nya buat nambah-nambah cantik city buat ngelamar anak gadis.
Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan review ini bermanfaat. Ciao.